Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas beberapa contoh soal tentang permutation and combination. Sebelum Koko kerjain dari soal yang pertama, bagi kalian yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu, supaya kalian bisa dapat notification ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat dari soal yang pertama. Di soal ini dia bilang, a particular monkey at a zoo is extremely intelligent. Jadi ada seekor monyet, monyet ini pinter banget. He is able to recognize shapes. In order to keep him from getting bored, his keeper gives him 5 circles, 5 squares, and 3 triangles to play with. Jadi monyet ini dikasih beberapa objek. Objeknya adalah 5 buah lingkaran, 5 buah persegi, dan 3 buah segitiga. Itu objek yang diberikan ke monyet ini. Kemudian, all the shapes have different sizes. Jadi semua objek ini ukurannya berbeda. Dengan kata lain, objek-objek tersebut berbeda semua. Jadi nggak ada objek yang identik. Pertanyaan yang pertama, dia bilang, if the monkey tries to arrange the 5 circles and 5 squares in a circular fashion, jadi dia akan menyusun 5 lingkaran dan 5 square secara melingkar, dan setiap lingkaran dan square-nya harus alternate. Setiap lingkaran dan square-nya harus selang-seling. Find the number of different possible arrangement. Kita punya 10 objek totalnya di sini. 10 objek ini terdiri dari 5 square dan 5 lingkaran yang akan disusun secara melingkar. Banyaknya cara untuk menyusun objek ini secara selang-seling. Kita akan bikin suatu kondisi mereka pasti selang-seling terlebih dahulu. Jadi Koko punya circle, ini circle C, circle kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, lingkaran kelima. Kemudian di antara lingkaran itu kita harus tempatkan suatu square. Jadi ini square, 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 square. Inilah satu-satunya susunan yang mungkin supaya mereka selang-seling dalam formasi melingkar. Untuk bentuk melingkar harus ada satu objek yang dianggap sebagai objek yang tetap atau nggak bergerak. Koko akan anggap C sebagai objek yang diam, C yang di atas sana. Jadi banyaknya cara untuk menyusun kombinasi ini adalah 4 faktorial untuk C yang sisanya, 1, 2, 3, 4. 4 faktorial dikali dengan 5 faktorial untuk square. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial. Hasilnya kita tinggal hitung aja. Nah, kalian mau anggap yang diam itu objek yang mana, hasilnya tetap sama. Jadi nggak ada masalah mau dianggap siapa yang dijadikan sebagai acuan. Jadi pilih aja satu objek untuk dijadikan acuan, sisanya yang kita permutasiin. Hasilnya nanti 2880. Poin yang kedua, soalnya bilang, the monkey finds that he does not like circles. So he takes all the squares and triangles and tries to arrange them in a row. Jadi sekarang nggak ada objek lingkaran. Yang ada hanya square dan triangles. Hanya ada square dan triangles. Dia akan susun square dan triangles ini in a row, dalam suatu baris, such that no two triangles, tidak ada 2 buah triangles yang ditempatkan secara bersebelahan. Find the number of different possible arrangement untuk kondisi yang kedua. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi untuk pertanyaan kedua adalah kita hitung semua kemungkinan, kemudian kita kurangin dengan kemungkinan 3 triangle-nya bersebelahan. Dan itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita hitung seperti itu, ada kemungkinan 2 triangle bersebelahan dalam hitungan kita. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, kita harus susun dulu square-nya sedemikian rupa sehingga triangles tidak mungkin bersebelahan.
Square-nya ada 5, Koko akan susun seperti ini. Square, 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 3, 4, 5. Kemudian inilah posisi untuk triangles. Ada 6 posisi untuk triangles. Dengan kondisi ini, dimanapun kita pilih posisi untuk triangles, trianglesnya nggak mungkin bersebelahan. Jadi yang pertama kita akan menghitung dulu banyaknya susunan untuk square. Totalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia 5 faktorial. Yang kedua, kita akan pilih tempat untuk triangles. Kita punya 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 tempat, kita akan pilih 3 tempat untuk diletakkan triangles. Dari 6, kita akan pilih 3. Koko bisa hitung menggunakan 6C3. Setelah kita memilih 3 tempat untuk triangles, jangan lupa untuk dipermutasi trianglesnya. Karena setiap triangle bisa berpindah-pindah tempat. Jadi harus dikali lagi dengan 3 faktorial. Kalau dihitung hasilnya 14.400. Nah, ini untuk soal yang pertama. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ada 2 bagian. Yang pertama dia bilang a particular social gathering consists of 40 people. Jadi dari suatu pertemuan ada 40 orang. Setiap orang akan bersalaman dengan setiap orang yang lain pada pertemuan tersebut. Jadi intinya satu orang akan bersalaman dengan 39 orang yang lainnya. Pertanyaannya, carilah total number of handshakes made. Carilah berapa banyak salaman yang terjadi dalam pertemuan ini. Untuk bersalaman, kita perlu 2 orang. Jadi ketika mau salaman harus ada 2 orang. Dari 40 orang, kita akan pilih 2 orang untuk bersalaman. 40C2, nah itulah total salaman yang mungkin terjadi. Jadi bagian A ini cukup sederhana, tinggal 40C2. Kalau dihitung 780. Jadi seolah-olah kita akan pilih 2 orang dari total 40 orang supaya mereka bersalaman. Totalnya ada 780 kemungkinan. Artinya ada 780 handshakes yang terjadi. Yang B, another gathering, pertemuan yang lain, consists of 5 pairs of married couples. Jadi kita punya pertemuan lain. Di pertemuan ini ada 5 pasang couples. The entire group stands in a line. Seluruh grup itu, berarti 5 couples ini akan berdiri di suatu baris with each man, di mana setiap laki-laki standing next to his wife, berdiri di sebelah istrinya. Carilah jumlah different arrangement yang mungkin untuk kasus ini. Karena kita punya 5 couples dan setiap couples harus bersebelahan, Koko bisa anggap kasusnya seperti ini. 1, 2, ini couple pertama. 3, 4, couple kedua. 5, 6, couple ketiga. 7, 8, couples keempat. 9, 10, couples kelima. Setiap pasangan ini harus kita anggap sebagai satu objek, karena mereka harus bersebelahan. Jadi totalnya kita punya 5 objek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 objek ini bisa disusun atau di-arrange posisinya. Untuk menyusun 5 objek, kita punya 5 faktorial. Nah, setelah kita susun objeknya, sekarang kita akan susun per couples, per pasang. Jadi pasangan pertama, ini bisa dibolak-balik posisinya. Jadi pasangan pertama ini punya
2 faktorial untuk tukeran posisi. Pasangan kedua juga sama, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Jadi setelah kita susun per pasang, sekarang kita akan susun setiap pasangan itu. Jadi antara laki-laki dan perempuannya. Setiap pasang punya 2 faktorial cara. Karena kita punya 5 pasang, maka 2 faktorial pangkat 5. 5 faktorial dikali 2 faktorial pangkat 5, kalau dihitung 3840. Ini soal yang kedua. Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. A party of 12 people is to travel in 3 cars. Jadi ada 12 orang yang ingin traveling dengan menggunakan 3 mobil. Dengan 4 orang di setiap mobilnya. Jadi setiap mobil hanya bisa berisi 4 orang. Each car is driven by its owner. Jadi dari 12 orang ada 3 orang itu pemilik mobil dan mereka akan mengendarai mobil mereka masing-masing. How many ways can the party be divided if 2 of the remaining 9 people refuse to travel in the same car? Jadi pertanyaannya, ada berapa banyak cara jika ada 2 orang dari 9 orang sisanya, tidak termasuk dengan driver maksudnya, itu tidak ingin atau menolak untuk bersama-sama di suatu mobil. The arrangement of the people within each car is not relevant. Jadi kita tidak menyusun orang di dalam mobil itu. Kita hanya memilih orang untuk naik suatu mobil. Di dalam mobil mereka mau duduknya seperti apa, itu kita nggak perhatiin hal tersebut. Nah, untuk mencari banyaknya susunan, Koko akan cari dulu banyaknya susunan total. Atau banyaknya pilihan total. Terus nanti kita akan kurangi dengan suatu kondisi di mana 2 orang yang refuse together itu berada di mobil yang sama. Jadi untuk yang A, total minus 2 people in the same car. 2 people in the same car. Nah, untuk total kemungkinan, karena totalnya 9 orang, kita nggak usah hitung dia punya driver atau ownernya. Totalnya 9 orang, masing-masing mobil kita hanya akan isi dengan 3 orang lagi. Driver nggak usah dihitung. Ada berapa banyak cara, kita tinggal hitung satu persatu kemungkinannya. Jadi misalnya totalnya 9 orang, pertama kita pilih 3 orang untuk masuk ke mobil pertama. Berarti 9C3. Setelah 3 orang terpilih, sisanya tinggal 6 orang. 6 orang kita akan pilih 3 lagi untuk ke mobil kedua. Jadi dikali dengan 6C3. Terakhir 3C3. Itu total semua kemungkinan. Sekarang kita akan cari kemungkinan 2 orang yang refuse together ini justru berada di mobil yang sama. Koko anggap 2 orang ini ada di mobil pertama. 2 orang ini ada di mobil pertama. Berarti sisa orangnya tinggal 7. Totalnya tadi 9. 2 orang sudah pasti di mobil pertama. Sisanya tinggal 7 orang. 7 orang kita akan pilih 1 untuk duduk atau untuk naik ke mobil pertama. Jadi dari 7 orang kita pilih 1. Sekarang tinggal 6 orangnya. 6 orang ini kita akan pilih 3 untuk naik ke mobil kedua. Terakhir sisa 3 orang C3 untuk naik ke mobil ketiga. Nah, kondisi 2 orang tersebut ada di mobil pertama ataupun mobil kedua ataupun mobil ketiga, itu banyaknya cara tetap sama. Jadi kita tinggal kaliin 3 aja. Setelah dapat masing-masing kemungkinan, kita tinggal kurangin. Nanti dapat hasil untuk pertanyaan ini. Jadi kalau dihitung sekilas, 9C3 kali 6C3 kali 3C3, itu dapatnya 1680 dikurang 7C1 dikali 6C3 dikali 3C3, hasilnya dikali 3. Kita dapat 420.
Kalau dihitung hasilnya adalah 1260 cara. Jadi ada 1260 cara untuk menyusun orang-orang ini dengan kondisi atau kasus yang soalnya mau. Lanjut ke soal yang B. In how many ways can 4 copies of a book be distributed among 10 people if each person can get any number of books? Jadi kita punya 4 buku. 4 buku ini akan dibagi ke 10 orang. Ada berapa banyak cara yang mungkin? Lagi-lagi di soal ini kita tidak melakukan penyusunan, kita hanya memilih atau membagi. Artinya nanti akan pakai kombinasi juga. Nah, ada berapa banyak cara jika setiap orang bisa mendapatkan any number of books. Jadi bukunya itu bisa, setiap orang bisa dapat 1 buku, bisa dapat 2, bisa dapat 3, atau bisa dapat 4, atau bisa aja nggak dapat. Ada berapa banyak cara. Untuk soal yang B, kita punya beberapa kasus. Kasus pertama, misalnya Koko akan anggap 1 orang itu mendapatkan 4 copies atau 4 buku. Jadi kasus pertama, 1 person gets 4 copies. Jadi 4-4-nya diberikan ke 1 orang aja. Total kita punya 10 orang, kita hanya akan pilih 1 orang untuk mendapatkan 4 buku. Jadi dari 10 C1. 10 C1. Dari 10 pilih 1. 10 C1 ini hasilnya 10. Kasus kedua, kita akan pilih 1 orang untuk mendapatkan 3 buku, dan 1 orang yang lain itu mendapatkan 1 buku. Jadi 1 orang dapat 3, dan 1 orang lagi dapat 1. Get 1 copy. Berarti di sini kita hanya pilih 2 orang aja. Dari 10 orang, kita akan pilih 1 orang untuk dapat 3 kopi. 10 C3. Nah, 10 C1 maksudnya. Dari 10 orang kita pilih 1 untuk diberikan 3 buku. Sisanya tinggal 9, kita akan pilih 1 lagi. Dikali 9 C1. Hasilnya adalah 90. Kasus ketiga, kita pilih 2 orang untuk mendapatkan masing-masing 2 kopi. Jadi 2 orang untuk mendapatkan 2 kopi. Masing-masing 2 kopi maksudnya. To receive atau to get. Dua copies. Jadi dari 10 kita akan pilih 2. 10 C2 kalau dihitung 45. Masih ada beberapa kasus lagi. Sekarang kita akan lihat 1 orang dapat 2 dan 2 orang dapat 1. Mungkin Koko tulisnya, Koko singkat ya. 1 orang dapat 2 dan 2 orang dapat 1 per orang. Pertama kita pilih 1 orang dulu untuk menerima 2 kopi, 10 C1. Yang terakhir kita dari 9 sisanya pilih 2 orang untuk mendapatkan masing-masing 1 kopi. Kalau dihitung 360, dan kasus yang terakhir adalah kita pilih 4 orang untuk menerima masing-masing 1 kopi. Jadi pilih 4 untuk menerima 1 kopi per orang. Dari 10 kita pilih 4. Hasilnya 210. Tambahin semua, kita akan dapat total number of ways-nya. Jadi totalnya adalah 10 tambah 90, 100, 460, 500, 600, 70, 715. Itu jawaban untuk soal yang B atau soal yang kedua. Koko lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal ini dia bilang
Carilah jumlah dari arrangement. Berarti kita akan pakai permutasi atau factorial dari 9 huruf pada kata yesterday. If the arrangement are such that bla bla bla. Kita punya kata yesterday. T E R D A Y. Katanya yesterday. Totalnya ada 9 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertanyaannya, kita akan susun sedemikian rupa sehingga both letters Y are together. Dua huruf Y-nya itu bersama-sama. Ada berapa banyak kemungkinan? Totalnya kita punya 9 huruf. Kalau Koko bikin kotak-kotak kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akan ada 2 yang harus bersama-sama. Inilah huruf Y. Jadi at the end kita hanya punya total 1 objek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hanya akan menyusun 8 objek aja. Untuk menyusun 8 objek, bisa dihitung dengan cara 8 faktorial. Tapi jangan lupa ada identical object, yaitu 2 buah I. Ada 2 buah E yang akan teracak di sini. Sehingga harus dibagi dengan 2 faktorial. Kalau dihitung kita dapat 20.160. Poin keduanya adalah both letters Y are together and both the letters E are separated. Y-nya harus bersama-sama, sedangkan I-nya harus terpisah. Ini sama seperti contoh atau pembahasan yang sebelumnya, pembahasan kita yang pertama, harus ada yang terpisah. Artinya kita akan susun dulu huruf lain sedemikian rupa sehingga 2 letter I pasti terpisah. Jadi Koko akan susun dulu ada 2 Y, ini harus bersama-sama. Setelah itu ada S, T, R, D, A. Ini susunan yang kita buat. Huruf I-nya ada di sini. Jadi inilah tempat untuk huruf I. Pertama kita lihat dulu huruf yang Koko sudah susun pertama kali, yang warna putih. Kita totalnya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 objek yang akan disusun, berarti banyaknya cara adalah 6 faktorial. Berikutnya, kita punya 7 tempat untuk huruf E. Kita punya 7 tempat ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 kita hanya akan pilih 2, karena letter I-nya cuma 2. Jadi dari 7, kita pilih 2. Seandainya E-nya seandainya kita udah pilih 2 tempat, misalnya ada di sini dan di sana. Nah ini kita nggak perlu kali 2 faktorial lagi, karena hurufnya identical. Beda dengan soal yang pertama. Kalau soal yang pertama, kita kalikan dengan 3 faktorial lagi. Kenapa dikali? Karena objeknya berbeda. Sehingga mereka bisa di-arrange juga. Tapi untuk soal ini, objeknya sama. Jadi kita nggak perlu arrange lagi. Jadi tinggal 6 faktorial dikali 7C2 aja. Kalau dihitung, dapat jawabannya adalah 15120. Koko lanjut, masih ada satu soal lagi yang Koko udah sediain, yaitu nomor kelima. Soal yang kelima. Mirip seperti soal yang keempat. Find the number of different arrangement of the 9 letters in the word celebrate, in which 2 of the letters A and T are next to each other. Jadi A sama T-nya harus bersebelahan. C, E, L, E, B, R, oh, I-nya digabung ya. C, E, L, E, B, R, A, T, E.
Yang pertama, dua huruf A dan T harus bersebelahan. Totalnya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harus ada dua yang kita anggap jadi satu. Ini tempat untuk A sama T. Sehingga totalnya kita tinggal punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objek aja. 8 objek ya udah pasti 8 vektorial. Jangan lupa dikali dengan 2 vektorial. Karena A sama T-nya itu bisa berpindah tempat atau bisa di-arrange juga. Kali 2 vektorial. Jangan lupa lagi ada objek yang identik. Ketika ada objek yang identik, kita harus bagikan dengan faktorial dari jumlah objek yang identik itu, yaitu 3 faktorial. Hasilnya adalah 13.440. Yang kedua, find the number of 3 letters code words. Jadi sekarang kita akan cari banyaknya cara untuk menyusun 3 huruf kode yang terdiri dari 3 huruf yang akan dibentuk dari kata celebrate itu. Jadi sekarang kita hanya akan menyusun 3 objek aja, bukan 9 tapi hanya 3 objek. Di sini ada beberapa kasus lagi. Kasus yang pertama adalah Koko akan anggap 3 huruf itu berbeda semua. Jadi semuanya berbeda. Ketika semuanya berbeda, kita punya pilihan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 pilihan huruf yang mungkin, semuanya berbeda. I yang double nggak usah dihitung, hitung 1 aja. Dari 7 huruf yang ada, kita akan pilih 3, kemudian kita akan arrange. Jadi dari 7 C3, kita udah pilih 3 dari CELBRAT. Terus kita kali dengan 3 vektorial, karena kita mau menyusun. 7C3 dikali 3 vektorial, kita akan dapat hasilnya adalah 210. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, itu adalah kondisi di mana 2 huruf I itu terpakai, satu lagi huruf yang lain. Jadi kita akan cari kemungkinan II terpilih, N satu yang lain. Nah, I dan I terpilih dan satu yang lain kita bisa hitung dengan cara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total pilihannya tinggal 6 huruf, 2 I udah pasti kepake. Jadi dari 6 huruf kita hanya pilih satu lagi. Jadi berapa banyaknya cara? Dari 6 pilih 1, 6C1. Setelah kita dapat satu huruf, kita akan arrange 3 huruf tersebut. Jadi huruf I, dan satu yang lain. Kali dengan 3 vektorial, susunan dari I, dan satu huruf yang lain. Jangan lupa I-nya double, jadi harus dibagi dengan 2 vektorial. Karena dia identical. Kalau dihitung kita dapat 18. Satu kemungkinan terakhir adalah 3 hurufnya I semua. Kalau 3 hurufnya I semua, ya pasti cuma satu kemungkinan, yaitu I, dan I. Jadi ini hanya satu kemungkinan. Dengan demikian, totalnya kita punya 229 cara. Nah, ini pembahasan Koko untuk materi permutation and combination. Sudah 5 soal yang Koko bahas di sini. Pastiin kalian bisa ngerti apa yang Koko bahas di sini. Oke, pembahasan Koko selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya.